Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku, Rival Sareza. Di videoku kali ini, aku akan menjelaskan tentang soal dan pembahasan ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian di part 3. Nah, bagi kalian yang belum nonton part 1 dan part 2, kalian bisa tonton di pojok kanan atas. Nanti saya kasih linknya. Nah, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kalian bisa subscribe channel ini karena channel ini akan membahas tentang dunia farmasi dan kesehatan serta traveler. Oke, nah di kesempatan kali ini aku masih membahas tentang bab farmasi komunitas. Nah, yuk ikutin videonya sampai selesai. Oke, nah langsung ke soal yang pertama. Seorang ibu datang ke apotek hendak menebus resep. Kemudian ibu tersebut meminta pada petugas farmasi yang di apotek agar obat yang dibeli tersebut dipilihkan dari obat golongan yang generik saja, mengingat keterbatasan uang yang dibawanya. Di bawah ini manakah obat yang bukan termasuk golongan obat generik? Yang A. Losartan, B. Captopril, C. Bisoprolol, yang D. Spironolactone, yang E. Bipro. Menurut Kemenkes RI, obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti. Biasanya, obat generik yaitu menggunakan nama zat aktifnya. Contohnya seperti Captopril, Losartan, Bisoprolol, dan Spironolactone. Jadi jawabannya yang bukan generik adalah Bipro, karena Bipro tersebut merupakan nama dagang dan nama bahan aktifnya adalah Bisoprolol 5 mg. Oke, lanjut ke soal yang kedua, yaitu Agus usia 17 tahun datang ke apotek dengan keluhan gatal-gatal ke seluruh tubuh badan. Ingin membeli obat yang dapat menghilangkan penyakitnya. Oleh tenaga kefarmasian diberi Insidal OD Tab. Apakah yang dimaksud dengan OD pada Insidal OD Tab? Jawabannya OD artinya kan one day, artinya dia udah lepas lambat, jadi cukup penggunanya sehari sekali. Jadi jawabannya adalah obat lepas lambat, yang A. Nah, sekarang di soal yang ketiga. Bapak Teguh usia 56 tahun datang ke apotek Bahari hendak menebus resep dari dokter spesialis jantung yang bertuliskan nama obat Vasorbit 5 mg dan diminum 3 kali sehari 1 tablet sublingual. Apa yang diinformasikan tentang tablet sublingual kepada pasien? Sublingual sendiri itu artinya pemakainya di bawah lidah. Jadi yang harus kita informasikan kepada pasien adalah cara penggunaannya harus di bawah lidah agar efeknya lebih cepat terhadap tubuh. Jadi jawaban yang benar adalah D, diisap di bawah lidah. Oke, nah sekarang masuk ke soal yang keempat, yaitu Bapak Sardi datang ke apotek dengan menunjukkan hasil laboratorium sebagai berikut. Untuk kolesterol totalnya 200 mg per dl, HDL-nya 40 mg per dl, kemudian LDL-nya tidak diketahui, trigliseridanya 500 mg per mg/dl. Bapak Sardi meminta saran kepada apotek obat apa yang tepat untuk dirinya. Obat apa yang tepat sebaiknya disarankan? A. Fenofibrate, B. Acarbose, C. Pioglitazone, D. Fenoterol, dan E. Ketotifen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hasil trigliserida dari Bapak Sardi tadi melebihi dari ambang batas normal, yaitu udah dalam kategori tinggi 500 mg per dl. Jadi kita sarankan obat-obatan yang khusus untuk trigliserida. Nah, bagi jawaban di bawah ini yang merupakan obat trigliserida yaitu fenofibrate. Jadi jawabannya adalah A. Fenofibrate. Nah, lanjut ke soal yang kelima, yaitu seorang ibu datang ke apotek dengan membawa anaknya yang berumur 5,5 tahun dan ingin membeli vitamin daya tahan tubuh untuk anaknya tersebut. Oleh petugas farmasi di apotek disarankan menggunakan Stimuno sirup yang merupakan obat berasal dari bahan alam. Kandungan bahan alam apa yang terdapat dalam Stimuno tersebut? Nah, Stimuno memiliki bahan aktif berasal dari Phyllanthus niruri atau nama simplicianya yaitu Phyllanthi herba.
Herba artinya dia diambil dari semua bahan tanaman, mulai dari daun, akar, batang, dan lain sebagainya. Nah, nama lain dari Pilanti herba ini adalah meniran. Jadi jawabannya yang benar itu adalah C, yaitu meniran. Oke, lanjut soal yang keenam, yaitu obat analgesik hipertensi sekaligus juga bisa digunakan untuk mengobati bengina prostat hipertrofi atau disebut juga BPH dengan jalan mempengaruhi reseptor alfa. Obat yang dimaksud adalah, jadi kalau ada obat seperti ini kita harus tahu tentang fungsi-fungsi obat-obatan tertentu. Dan jawabannya yaitu adalah C, terazolin, karena terazolin bisa digunakan sebagai terapi pada pasien hipertensi dan pasien BPH atau bengina prostat hipertrofi. Oke, lanjut ke soal yang ketujuh, yaitu seorang pria dengan panik datang ke apotik dan dengan buru-buru ingin membeli alat untuk mengukur suhu tubuh dikarenakan suhu tubuh anaknya sangat panas. Nama alat yang ingin dibeli oleh pria tersebut adalah A. Stetoskop, B. Termometer, C. Sphygmomanometer, D. Reflex hammer, E. Tong spatel. Jadi jawabannya adalah B. Termometer, karena termometer digunakan untuk suhu tubuh. Kalau stetoskop biasanya untuk mendeteksi detak jantung janin atau detak jantung manusia bisa. Kalau reflex hammer biasanya digunakan untuk untuk mengetahui refleks dari refleks persendian-persendian seperti itu. Kemudian tong spatel biasanya sebagai alat penekan lidah. Oke, nah sekarang soal yang ke-8, yaitu perencanaan pengadaan perbekalan farmasi di apotik didasarkan oleh beberapa metode perencanaan. Metode perencanaan berdasarkan pengeluaran barang metode periode sebelumnya disebut. Jawabannya adalah C, metode konsumsi, karena metode sebelumnya berarti adalah pemakaian sebelumnya. Jadi metode yang jawabannya yang tepat adalah C, konsumsi. Untuk farmakologi biasanya berdasarkan penyakitnya. Kemudian kalau epidemiologi berdasarkan musim pada saat tersebut, misalkan pada musim demam atau bulan puasa, bulan demam, jadi kita harus menyediakan obat-obatan demam untuk musim demam dan obat-obatan lambung pada musim puasa, seperti itu. Untuk soal yang ke-9, yaitu analisa SWOT adalah salah satu analisa yang digunakan untuk menganalisa masalah-masalah yang timbul dalam suatu manajemen. Di bawah ini adalah kerangka analisa SWOT kecuali: A. Kekuatan, B. Kelemahan, C. Peluang, dan D. Ancaman. E. Kesabaran. Jadi jawabannya adalah kecuali yang E. Kesabaran. Kata kuncinya yaitu menganalisa masalah-masalah dan kesabaran bukan adalah masalah. Nah, di soal yang 10, yaitu resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1332 tahun 2002. Penyimpanan resep sesuai peraturan perundang-undangan dapat disimpan selama berapa tahun? Jawabannya adalah 5 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Kemenkes. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang menyukai video ini, silakan kalian like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya teman kalian juga dapat teredukasi. Dan apabila kalian memiliki sebuah pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM aku via Instagram, yaitu @rivalsareza. Saya Rival Sareza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.